semuanya, perkenalkan nama saya Safira Trias Pangestika. Jadi saya hari ini mau sedikit sharing tentang buku yang sebelumnya saya pernah baca, yaitu judulnya Daily Routine to be a Happy Person. Jadi di buku ini tuh kita berbicara soal kesehatan mental, terus cara kita mengatasi stres dengan mengelola mood kita supaya jadi lebih baik lagi. Sebagian besar tips yang ada di buku ini itu menyangkut pada beberapa hormon yang ada di dalam otak, yaitu happy hormone. Happy hormone itu ada 4. Yang pertama, hormon dopamin. Yang kedua, hormon oksitosin. Yang ketiga, hormon serotonin. Dan yang keempat, hormon endorfin. Happy hormones adalah hormon yang ada di otak kita yang berfungsi untuk mempengaruhi tingkat kebahagiaan dalam diri kita. Jadi, keempat hormon tadi bisa mempengaruhi kebahagiaan kita. Oke, selanjutnya kita bahas daily routines to build a happy mood. Yang pertama ada meditasi. Menurut Psikologi Today, meditasi merupakan salah satu cara untuk mereset titik kebahagiaan di dalam diri kita. Lewat meditasi, beberapa bagian otak kita bisa terhubung lagi, sehingga kita jadi lebih happy. Ada banyak banget teknik meditasi yang bisa kamu lakukan. Salah satunya, kamu bisa coba download aplikasi meditasi yang ada di Play Store atau App Store yang ada di HP kamu. Atau bisa lebih gampangnya dengan melakukan teknik meditasi mudah dalam 4 menit berikut ini. Yang pertama, kapan? Kapan dilakukan meditasi ini? Yaitu pada pagi hari sebelum kamu berangkat kerja atau berangkat kuliah. Yang kedua, di mana? Di mana kamu melakukan meditasi ini? Kamu bisa melakukannya di tempat-tempat favorit kamu yang ada di dalam rumah. Mau di kamar, di atas kasur, atau tempat-tempat favorit lainnya. Yang ketiga, posisinya bagaimana? Posisinya, kamu duduk bersila, tangan dibuka di atas paha atau lutut, badan ditegakkan supaya energi lebih lancar. Caranya bagaimana? Yang pertama, fokuskan pada nafasmu. Ikuti ritme nafas dan hembuskan secara alami. Yang kedua, tutup matamu selama 10 siklus pernapasan. Yang ketiga, siapkan sebuah kalimat pendek. Misalnya, ketika kamu hari ini ingin mengikuti UAS, kamu bisa bilang, aku bisa mengerjakan semua UAS ini. Lalu tutup matamu dan ulangi kalimat tersebut dalam hati atau diucapkan secara keras. Yang terakhir, tutup matamu dan hembuskan nafasmu agar terasa lebih lega dan beban yang ada di pikiranmu jadi lebih ringan. Next, kita mendengarkan musik. Kayaknya kalian semua juga pasti tahu cara ini. Selain mendengarkan musik favorit, ada juga beberapa jenis musik yang bisa berpengaruh ke dalam mood kamu, yaitu white noise dan pink noise. White noise adalah suara yang mengandung banyak frekuensi dengan intensitas yang sama. Contohnya, suara jam berdetak, suara pendingin ruangan, dan suara vacuum cleaner. Sedangkan pink noise adalah campuran frekuensi suara yang tinggi dan rendah. Contohnya, suara detak jantung, suara lalu lintas, dan suara alam, seperti ombak, angin, dan sebagainya. Lalu, di mana kamu bisa mendengarkan dua jenis suara ini? Yang pertama, kamu bisa searching di Spotify atau di YouTube. Next, kita ke membaca dan menulis. Untuk membaca, contoh buku yang bisa kamu baca untuk mengurangi stres adalah baca-baca tentang mindfulness, baca-baca tentang motivasi, atau tentang cerita-cerita lucu. Atau bisa juga kamu baca cerita-cerita yang sesuai dengan favorit kamu, genre yang kamu suka, sehingga saat membaca kamu bisa lebih fokus dan terpaku pada bacaan kamu. Untuk menulis, salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi stres adalah menulis jurnal harian atau diary. Selain itu, kamu juga bisa menuliskan kata-kata syukur. Apa yang kamu syukuri pada hari ini? Next, ada menonton. Dalam menonton, kamu bebas menonton apapun film atau series yang kamu sukai. Yang penting ketika menonton, kamu bisa happy dan relax. Jangan sampai habis nonton, kamu malah deg-degan berlebihan dan tidak bisa tidur, karena terbayang-bayang adegan menyeramkan tadi. Next, ada makan dan minum. Banyak orang yang memilih untuk makan ketika mereka sedang mengalami hari yang buruk atau galau. Ada beberapa contoh makanan yang menurut para ahli bisa mengurangi stres kamu, yaitu ada kacang, yogurt, dark coklat, minyak ikan, alpukat, pisang, almond, ikan kembung, dan kacang mete atau kenari. Sedangkan untuk minuman, kamu bisa merebus air hangat plus lemon,
teh chamomile, Greek yogurt, rempah-rempah, teh hijau, dan susu. Next, kita ke olahraga. Kalau kamu nggak terbiasa untuk berolahraga, emang agak sulit untuk melakukan kegiatan ini. Cara yang paling mudah untuk olahraga adalah dengan kegiatan ringan yang bisa kamu lakukan di sela-sela kegiatan rutinitas kamu. Di sini ada contoh simple yang bisa kamu lakuin kalau kamu pengen kegiatan olahraga. Yang pertama, pada minggu pertama olahraga, lakukan olahraga yang ringan dulu. Yang kedua, cukup satu perubahan dalam satu waktu. Lakukan target yang bisa kamu capai. Yang ketiga, soal membentuk kebiasaan baru. Hal ini bisa kamu lakukan ketika kamu berada di kampus atau di kantor. Contohnya, daripada kamu naik lift ketika ingin ke kelas yang berada di lantai 3, kamu bisa naik tangga. Lanjut, kita kembali ke alam. Tahu nggak sih, kamu bisa melakukan kegiatan ini selama 5 menit aja di alam, mood kamu bisa langsung berubah loh. Tapi, kalau kamu belum bisa terjun langsung ke alam dalam waktu dekat ini, coba deh praktikin cara ini. Yang pertama, pergi ke taman kota, ajak teman, keluarga, atau sahabatmu untuk berpiknik di sana. Yang kedua, kalau kamu suka membersihkan halaman rumah, coba deh jangan pakai sendal atau alas kaki lainnya. Biarkan kaki kamu menyentuh langsung ke tanah dan rumput yang ada di halamanmu. Yang ketiga, ganti tempat olahragamu. Taman kota atau tepi pantai bisa menjadi tempat yang seru untuk kamu olahraga atau sekadar jalan kaki. Terakhir, kalau kamu beneran gak bisa kemana-mana, buka deh aplikasi Spotify atau YouTube. Kamu bisa cari suara-suara alam di sana. Next, kita akan membuka diri. Maksudnya membuka diri adalah kita cerita ke orang-orang terdekat kita yang bisa kita percaya. Di sini, dikasih tahu kalau kamu bisa membuka diri dengan melakukan 3 hal ini. Yang pertama, membuka diri pada orang terdekat. Yang kedua, melakukan small talk kepada strangers. Yang ketiga, mengikuti komunitas atau menjadi relawan. Kuncinya adalah coba cari cara yang paling gampang dan bisa kamu ukur pencapaiannya. Lalu, buat semacam to-do list tentang apa yang akan kamu coba satu persatu. Jangan langsung semua, selesaikan dulu satu tips hingga menjadi kebiasaan, baru coba cara yang lain. Yang terakhir, melakukan cara tersebut secara konsisten. Dan catatan penting, apabila ketika kamu melakukan cara-cara ini, mood kamu masih belum membaik juga, atau kamu masih tetap stres, masih tetap cemas, atau masih depresi, coba hubungi tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!